beli bahan di online, coba rakit, nggak bisa terbang. Awalnya? Iya, awalnya nggak bisa terbang. Sampai kedua kalinya nggak bisa terbang. Teman-teman sahabat podcast mahasiswa, jadi tadi saya mendengar informasi bahwa Menteri BUMN Pak Erick Thohir tengah mencari Agus Humaydi, seorang warga desa Telampeh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, yang bisa merakit miniatur pesawat dan bisa terbang. Jadi Pak Erick Thohir itu bisa dianggap kagum kepada Agus Humaydi karena bisa menciptakan atau merakit miniatur pesawat yang bisa terbang. Kebetulan salah satu miniatur yang dirakit oleh Agus Humaydi ini modelnya adalah Garuda. Detok aja dia. Lima gedok. Sehingga Pak Erick Thohir ini kemudian dalam unggahan Instagramnya mengaku mencari cara untuk bisa menghubungi Agus Humaydi yang tidak lain yaitu adalah warga desa Telampeh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang. Kemudian tidak hanya Pak Erick Thohir, saya juga tadi membuka medsos, Ibu Susi Pujiastuti juga mencari cara agar bisa berkomunikasi dengan Agus Humaydi, orang yang sama, warga Telampeh ini yang bisa menciptakan atau merakit miniatur pesawat yang bisa diterbangkan dari jarak 400 meter hingga 2 sampai 4 km. Dan kebetulan podcast mahasiswa ini kan kedudukannya di Pamekasan. Dan besok kita akan pergi ke rumahnya Agus Humaydi. Tadi saya sudah menghubungi salah seorang teman, kemudian kita sudah berkomunikasi, dan bahkan tadi juga teman saya ini kebetulan juga orang Telampeh dan siap memfasilitasi. Jadi besok kalau jadi kita tim podcast mahasiswa akan mendatangi rumahnya Agus Humaydi. Dengan tadi kita juga sempat dikomunikasikan dengan Sekdes Telampeh, dan insya Allah besok kita akan mengunjungi rumahnya Agus Humaydi melalui Pak Sekdes, kemudian juga petunjuk teman-teman yang ada di sana. Dan insya Allah jika memungkinkan, ini besok tidak gagal, kita akan ketemu dengan Agus Humaydi untuk bisa berpodcast dan juga wawancaralah sedikit tentang siapa Agus Humaydi ini, kemudian bagaimana dia bisa merakit pesawat, ya, miniatur pesawat. Karena informasinya ini yang menarik, informasinya Agus Humaydi ini merupakan salah seorang warga desa Telampeh yang dia tidak tamat madrasah ibtidaiyah atau tidak tamat sekolah setara sekolah dasar. Semoga besok komunikasi kita lancar, kita bisa nanti oleh teman-teman yang ada di sana bisa dihubungkan. Pak Sekdes juga tidak ada kesibukan dan Gus Humaydi juga tidak ada kesibukan, sehingga kita besok pagi kita bisa bertemu dengan Gus Humaydi dan bisa bincang-bincang, datang ke rumahnya. Juga mungkin kita bisa nanti sedikit mengetahui rute-rutanya, dari mana arahnya. Karena kalau desa Telampeh ini, kalau saya lihat di peta, desa Telampeh ini merupakan desa yang dekat dengan Kabupaten Pamekasan. Dan tadi saya juga sempat menghubungi teman-teman yang ada di daerah Pamekasan bagian barat, mengatakan bahwa Telampeh ini di baratnya desa Palengan Lau. Palengan Lau ini masuk Kabupaten Pamekasan. Jadi nanti kita dari arah Pamekasan mungkin menuju ke arah Palengan, kemudian menuju ke arah Palengan Lau untuk bisa ke arah barat menuju desa Telampeh. Jadi kelanjutannya nanti videonya kita akan gabungkan dulu nanti dengan video podcast yang akan kita laksanakan dengan
Gus Humaydi, dan jalannya juga kita akan kita gambarkan melalui video, sehingga teman-teman mungkin yang mau ke sana atau teman-teman yang ingin ke sana untuk keperluan atau kepentingan apapun, atau misalnya kepentingan untuk membuat pesawat, membeli pesawat ke Gus Humaydi juga bisa memudahkan ya dengan adanya video ini. Oke, sekian dulu. Langsung dari dari Pasar Telang tuh. oh Janjian kasar kan dari Pasar. Dari jaringan dok sore itu loh. Ngantos kan kita guys. tahun lagi dulu itu kantos sih pak, nanti beda nyongkok sedikit. Sahabat podcast mahasiswa, jadi pagi ini saya bertamu ke rumahnya Agus Humaydi yang di samping kiri saya ini, dan akrab disapa Gus Humaydi ya. Nah, dia ini beberapa bulan terakhir viral di Kabupaten Sampang karena dia berhasil menciptakan pesawat mini atau pesawat kecil yang bisa terbang dan bisa dikendalikan dengan remote. Dan kemarin dia juga sempat dicari oleh Menteri BUMN. Jadi dia sempat dicari nih oleh Pak Erick Thohir kemarin, dan sampai dicari di akun medsosnya. Dan hari ini kita datang ke sini untuk bincang-bincang soal bagaimana awalnya kemudian dia merintis sebagai sebagai pencipta pesawat mini dan bisa kemudian melahirkan teknologi yang bisa menerbangkan pesawat kecil. Nah, kita bincang-bincang, dan ini saya datang ke rumahnya di Desa Telampe ya, Kecamatan Karangpenang. Masuk Karangpenang Sampang. Dan Gus, jadi kita mungkin bincang-bincang dari awal Gus ya. Jadi informasinya Gus Humaydi ini tidak lulus SD. Iya. Cuman Pak kelas 5 aja. Kelas 5. Iya, kelas 5 sudah berhenti. Kenapa bisa berhenti, Gus? Kan bisa diceritakan, Gus. Ya. Bisa dibilang apa ya? Nakal lah. Nggak betah di pondok. Waktu itu SD-nya di pesantren ya? Iya. MI ya? MI. Di pondok pesantren Congkop. Kemudian tidak betah, berhenti. Nggak betah, berhenti, pulang ke rumah. Dan tidak melanjutkan setelah itu? Iya. Berarti pendidikan terakhir kelas 5 MI ya? Kelas 5 MI. Kemudian tidak tertarik waktu itu setelah berhenti untuk melanjutkan lagi? Enggak. Setelah itu, setelah berhenti dari sekolah itu ngapain waktu itu? Habis berhenti gitu, kerjaannya gitu? Belajar, kan saya nggak punya orang tua lagi ya. Iya. Orang tua saya sudah meninggal, jadi saya ingin belajar cari
uang. Kerja, belajar elektronik itu yang pokoknya bisa menghasilkan uang lah gitu. Buka servis lampu, sound system, dan segala macam elektronik lainnya. Itu berarti dari SD berarti? Iya, dari MI. Dari MI ya? MI. Itu belajarnya di mana waktu itu? Ini kan orang biasanya kan tahu elektronik itu kan sekolah hingga perguruan tinggi ya gitu ya. Belajar di kampus, belajar di sekolah. Ini kan sampai nggak lulus MI. Jadi belajar untuk perbaikan elektronik itu belajar dari mana waktu itu? Gini, kalau belajar saya belajar dari tahap-tahap. Pertamanya dari teman, dari kakak, dari paman-paman saya belajar tentang elektronik. Sudah gitu saya praktek, lalu bisa, alhamdulillah bisa. Terus saya coba memperdalam lagi untuk pengetahuan elektroniknya, jurusan jalur setrum lah pokoknya. Pertama itu, alhamdulillah sekarang adalah dikit-dikit pengalaman ya. Dan sekarang jadi berarti profesinya sekarang sedang menjadi tukang perbaiki reparasi ya, perbaikan ya. Perbaikan ya. Apa yang diperbaiki biasanya untuk hari-hari ini? Biasanya tiap harinya kulkas, TV, LCD, tabung, dan semacam sound system juga bisa ngerakit. Bisa ngerakit ya? Iya. Kalau sepeda motor bisa? Sepeda motor sih Lampu-lampunya misalnya yang berhubungan bisa, tapi kalau mesin nggak bisa. ya. Tapi kan yang berhubungan dengan elektronik ya. Iya. TV, kulkas, kemudian kalau handphone bisa? Handphone belum. Gitu. Belum bisa ya. Nah, ini yang juga kemarin viral itu kan sampean bisa buat pesawat gitu. Itu gimana ceritanya awalnya gitu kok kemudian punya keinginan buat pesawat gitu. Begini, kan saya punya Facebook ya. Ya Facebook. Punya Facebook, baru pertama punya Facebook. Jadi ada grup komunitas aeromodeling itu. Saya ya Facebook pesawat ya, pesawat RC. Saya masuk, lalu tertarik sama pesawat-pesawat yang ada di grup itu. Tertarik, mau beli. Banyak harganya lumayan mahal, yang kecil-kecil aja 3,5 juta, 4 juta gitu. Jadi saya nggak jadi lah. Mau beli nggak jadi. Coba saya bikin sendiri aja gitu, punya ide seperti itu. Lihat di YouTube lah, di YouTube. Belajarnya jadi YouTube. Belajarnya di YouTube ya. Jadi beli bahan di online, coba rakit, nggak bisa terbang. Awalnya? Iya, awalnya nggak bisa terbang. Sampai kedua kalinya nggak bisa terbang. Pas 3 kalinya alhamdulillah bisa. Pesawat Cessna pertamanya. Sudah terbanglah. Wah. Senang ya. Gembira ya, senang. Oke. Jadi waktu itu kan 2 kali nggak bisa terbang. Iya. Gara-gara apa? Kalau waktu itu dilihat-lihat kurang apanya waktu itu? Hitungan siginya, rumusnya keliru, nggak bisa terbang. Kalau bikin pesawat itu kan harus sigi, rumusnya harus tepat, hitungan berapa panjangnya dan lebarnya sayap itu harus tepat. Kalau nggak tepat di situ nggak bisa terbang. Kalau nggak seimbang ya. Salah sedikit nggak bisa? Nggak bisa. Ngetir itu nanti pesawatnya jatuh. Rokok dulu Gus, rokok dulu. Iya. Ini biar santai ini. Rokok dulu Gus. Dinyalain rokoknya. Gugup. Iya. Ya wong kita bisa santai-santai aja Gus. Kita kan ngobrolnya santai-santai aja. Ini kan makanya ini kan pagi situasinya enak, kita santai-santai aja. Iya. Jadi kalau pesawat itu kalau ukurannya tidak sesuai rumus nggak bisa terbang. Nggak bisa. Misalnya ini kan saya orang awam Gus, soal pesawat bener-bener nggak tahu, soal elektronik bener-bener nggak tahu. Jadi kalau pesawat misalnya
yang mestinya ukurannya misalkan 5 cm misalnya di Iya. rumusnya, lebih 1 cm nggak bisa. Nggak bisa, itu berat depan atau berat belakang gitu. Nggak bisa? Iya, nggak bisa. Jatuh biasanya. Itu kok yang bisa membuat terbang itu kekuatan apa, Gus? Kalau kapal pesawat biasa kan itu kekuatan apa ya? Bukan dari bahan bakar kalau pesawat biasa. Iya. Pesawat besar kan ada bahan bakarnya kan? Iya, seperti apa Garuda, Boeing itu. Itu pakai apa turbin itu. Iya. Kalau seperti Cessna itu pakai baling-baling. Biasa. Beda ya Yang kekuatannya. beda. Nah, kalau miniatur pesawat yang sampean buat itu kekuatannya apa? Yang bisa membuat terbang? Kalau saya biasa seperti di grup komunitas aeromodeling pakai dinamo itu sama baling-baling. Oh, itu kekuatannya ya. Baling-baling ini yang bisa bikin terbang. Baling-balingnya ya. Yang mendorong baling-balingnya, tapi daya angkatnya tetap sayap. Kalau mau belok itu dari aileron, sayap, dan rudder bisa. Kemarin saya Garudanya itu nggak pakai aileron itu, cuman rudder tetap. Oke. Jadi yang Garuda itu siapa yang pesan atau memang sengaja buat yang Garuda ini? Ya itu kan memang sengaja 17 Agustusan Pak Yai dari teman saya ini pesan. Jadi saya bikinin pas viral itu. Garuda itu. Iya. Yang dibawa ke Pemkab Sampang itu. Iya, yang itu. Itu berapa panjangnya? Panjangnya 3 meter lebih. 3,5 meter. Sayap. Kalau body 3 meter lebih. Itu menghabiskan berapa biaya biasanya? Biayanya itu 6 juta gitu. 6 juta. Iya, 6 juta. Totalnya ya. Totalnya iya. Itu termasuk rokok atau enggak itu? Tuh nggak ngambil loko itu. Nggak ngambil loko itu, nggak ambil ongkos. Jadi murni bahan-bahannya. Iya, alat-alatnya. bahan-bahannya. Dan kemarin sempat dicari oleh Menteri BUMN. Tapi Iya. tidak sampai ke sampean, orang-orang kementerian menghubungi ke sampean. Belum ya? Belum. Tapi tahu bahwa sampean ini dicari oleh Ya tahu. Pertama ada gitu. Sudah sholat Jumat saya tidur. Mimpi. Oh, aneh mimpinya. mimpi apa? Mimpi dapat hadiah. Ah. Nah, saya kayak beneran bangun dari tidur. Nah, apa kayak bahasanya tuh bergembira lah, gembira. Saya coba buka Facebook, banyak orang yang nimbuk sama saya, sama WA. Katanya mau dikasih hadiah katanya. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Menurut saya gitu. Iya guys. Jadi dari sisi ekonomi, mohon maaf Bu ya. Dari sisi ekonomi memang untuk buat pesawat ini harus dipesan dulu ya. Iya, Artinya untuk membiayai sendiri tidak mampu. kalau biaya sendiri saya nggak mampu. Karena ya kebutuhan rumah aja harus cari kan. Apalagi bikin pesawat biaya besar. Jadi kalau tidak ada yang pesan tidak buat. Ya entah buat. Jadi kalau sampean itu dari buat pesawat dari awal itu memang pesanan orang ya? Iya, pesanan orang. Semuanya. Kecuali Bisa yang di dibilang, awal ya. Iya. Itu kan kadang bikin itu dikasih sama pemilih aja itu. Nggak dijual. Cuman bodinya aja nggak ada mesinnya. Oh, untuk miniatur buat anak-anak main. Iya, main-main. Untuk dilihat-lihat aja. Tapi kemudian akhir-akhir ini kalau nggak ada yang pesan nggak buat ya? Enggak. Biayanya besar. Biayanya besar. Dari Surabaya pintu gerbang keluar ya, gerbang masuk Surabaya mau pesan kemarin. Gak saya respon karena saya lagi sibuk. Tadi kita cerita-cerita juga ada yang pesan tapi menggagalkan. Iya, pernah. Awal mulanya itu. Terus itu diapain? Itu kan biaya sendiri ya? Dijual sama saya, dijual sama ke paman saya.
Iya. Alhamdulillah diambil. Nah, jadi kan persoalannya misalnya ini kan yang bahaya ketika ada yang pesan, Iya. sampean buat sendiri, Iya. biaya udah pinjam kemana-mana, Iya. terus nggak jadi. Iya, gitu. Itu yang bikin susah sama saya itu. Jadi memang Gus Humaydi ini teman-teman yang mungkin juga perlu tahu, untuk teman-teman yang mau pesan miniatur pesawat ya harus serius betul, harus kesini ya minimal untuk benar-benar. Tapi berapa kali sudah datang kesini beli gitu? Sudah, kalau bikinnya hampir 20 pesawat. Kalau lakunya ya sedikit. Nggak nyampe itu. Kalau kayak sekarang gitu, nggak ada yang pesan, nggak buat? Nggak ada. Nggak buat? Nggak buat. Di rumah nggak ada Bang Pajak? Nggak ada. Sekarang nggak ada? Rencananya mau bikin yang 7 meter Garuda itu. Karena kan apa yang paling seru itu kan Garuda kan. Ya, saya bikin Garuda, ngefans sama Garuda itu. Mau bikin rencananya 7 meter? 7 meter. Lumayan besar. Iya, biaya. Nah itu biaya apa saja itu? Kalau bisa dirinci itu apa saja biayanya itu? Biaya Biaya apa saja gitu? Sudah beli kemarin itu ada di dalam rumah. Bahan-bahannya sudah beli mesinnya. Tinggal kitnya aja, bodinya aja belum bikin. Bodinya Badan itu dari apa? pesawatnya. Dari polyfoam bisa. Yang paling bagus itu polyfoam. Kalau biasa dipakai sama saya styrofoam. Yang murah-murah aja ya. Yang penting terbangnya normal, stabil. Kerangkanya pakai apa? Kerangkanya yaitu styrofoam itu. Styrofoam itu? Styrofoam. Di dalam kalau anggaplah tengkoraknya pakai apa? Enggak ada. Nggak ada. Styrofoam semua. Yang- Tapi dilapisin bambu sedikit-sedikit, 4 biji kadang. Kecil-kecil lah Untuk bambunya. meletakkan mesinnya ya. Enggak, bagian sayap takut patah, dikasih bambu. Jadi mesinnya langsung nyentuh ke styrofoam itu. Iya. Bisa dibongkar pasang pakai double tip. Double tip. Dan juga punya YouTube. Iya. Jadi Gus Humaydi ini juga punya YouTube ini. Ini nama. Itu YouTube Anda ya, nama channelnya ya? Iya, Gus Humaydi, Gus Humaydi channel. Tapi sekarang nggak ngupload lagi. Iya. Enggak ada yang pesan. Iya, berarti pesannya ketika ada yang pesan ya buat YouTube. Iya buat ya. Respon masyarakat di sini gimana waktu itu ketika pertama kali buat pesawat gitu? Ya gembira lah, karena ada apa ya, bisa dilihat-lihat untuk senang-senang. Gembira tuh. Tetangga ini ada yang beli, tetangga sini? Enggak ada. Berarti orang-orang luar ya? Iya, orang-orang luar jauh gitu. Ada pemilih-pemilih saya ada. Berarti Gus untuk mengembangkan tadi pembuatan pesawat dan seterusnya itu memang terkendala biaya ya? Iya. Biayanya enggak Ada. enggak ada. Andai kata misalnya ada biaya, akan melanjutkan itu ya untuk terus. Iya. Iya. Untuk yang dicari dari, anggaplah misalkan nanti melanjutkan membuat pesawat, yang diinginkan itu sebenarnya adalah apakah pengembangan bakatnya atau sisi ekonominya sebenarnya yang dicari? Kalau saya ekonominya apa mau dikembangkan untuk apa jual gitulah, biar dapat penghasilan gitu kan. Gitu yang dicari. Untuk apa ya, hobi ya, emang hobi. Kalau keinginan terbesarnya apa Gus? Ya cuman itu aja, pengen memperkembangkan apa ya, bikin pesawat itu mau dijual banyak gitu. Bikin jual gitu. Gitu ya. Ya harapannya ya semoga Pak Menteri BUMN itu kemudian benar-benar mencari nanti ya ketemu, dan Gus Humaydi ini diundang ke Jakarta. Ya harapannya begitu. Jadi karena sesuatu yang unik, memiliki bakat, memang harus mendapatkan tempat yang baik, Gus. Ini sudah berapa bulan enggak buat pesawat ini? Sudah kurang lebih dari 4 bulan. 4 bulan. 4 bulanan. 4 bulan. Berarti yang viral itu di 2021 ya? Ya 2021. Apresiasi apa yang diberikan Pemkab waktu itu?